bisnis itu nggak gampang, makanya dia punya ilmunya sendiri. Nah itulah yang menyebabkan harus kita. Halo sahabat UMKM dimanapun kalian berada, jumpa lagi di sesi ngopi yuk. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan teman lama sebetulnya. Teman lama sekali. Halo Mas Roni. Halo Mbak Juju. Luar biasa. Kita kedatangan tamu dari Gojek nih. Betul. Banyak banget yang perlu kita omongin. Siapa sih yang nggak tahu Gojek, Mas? Betul. Alhamdulillah. Sejak kapan Mas Roni Gojek nih masuk ke Lombok ya? Kalau ke Lombok, Gojek itu ada di sekitar tahun 2017. Jadi di tahun 2017 itu kalau nggak salah di pertengahan tahun 2017 Gojek itu ada di Mataram. Nah di situ kita mulai pendaftaran, kita mulai buka bisnis kita secara perlahan. Di situ sih Mbak, Gojek jadi mulainya di tahun 2017 di Mataram. Dari 2017 Mas sampai sekarang kira-kira program apa sih yang dilakukan oleh Gojek nih? Ya. Kalau kita ditanya program 2017, Gojek itu dari tahun 2017 ikut bersama-sama masyarakat Kota Mataram dan Lombok gitu ya, di jatuh bangunnya lah. Kenapa saya bilang jatuh bangun gitu Mbak Juju? Karena kita ingat 2017 begitu Gojek ada, orang seneng gitu, ada happy, ada Gojek karena lebih mempermudah gitu kan, mempermudah orang pesan makanan, orang mobilitas lebih cepat. Tapi ingat juga pada tahun 2018 ya kita kena gempa yang besar juga. Nah kita juga hadir juga di tengah-tengah masyarakat di situ. Kita bantu semuanya, pastilah Mbak Juju juga kan ada di Mataram waktu itu kan, gitu waktu ada di Lombok waktu itu. Nah ya itu dia. Jadi 2018 kita kena gempa, Gojek ada juga bersama di tengah-tengah masyarakat. Kita bantu juga, gitu. Kita bantu logistik, kita bantu pengiriman barang, ya kita bantu orang mau lebih cepat untuk order makanan dan segala macam. Nah begitu di 2019 itu mulai normal lagi gitu kan. Nah ketika sudah mulai normal lagi, masuk 2020 COVID lagi. Ya itu jadi kita harusnya lebih tangguh gitu kan, dan kita lebih sudah mulai lebih terbiasa lagi lah dengan keadaan force major gitu ya, seperti itu. Dan kita juga di Gojek selalu mengedepankan kita di mana Gojek itu berada, kita selalu mengedepankan social impact kita. Gitu, dampak sosial kita kita juga harus pada saat yang bersamaan memikirkan lingkungan sekitar kita di mana kita berada. Jadi memang benar-benar memikirkan masyarakat juga. Betul ya, makanya tadi pertanyaan Mbak Juju, apa sih program yang Gojek gitu? Ya contohnya aja, misalnya pada saat COVID ini aja Mbak Juju gitu, kita pada saat COVID ini kita itu sangat-sangat menjaga sekali safety dari driver kita. Gitu. Jadi kita punya program J3K namanya. Gitu. J3K itu intinya adalah program yang untuk kita menjaga kesehatan, kebersihan dan keamanan driver kita, yang itu juga akan berdampak kepada konsumen kita. Nah kayak gitu. Jadi apa sih J3K itu? Kita fasilitasi driver vaksinasi. Nah itu yang kita gencarkan, bahkan kita wajibkan ke driver kita untuk bisa vaksin semuanya gitu. Nah terus kita bekali dengan masker gitu. Kita juga bekali dengan vitamin gitu. Jadi betul-betul safety itu jadi nomor satu. Semua driver masih hampir semua driver di Lombok. Jadi hampir semua driver, ya saya boleh bilang lah di atas 70% semuanya itu hampir semua sudah divaksin driver kita. Dan jadi kalau Mbak Juju pesan Gojek gitu, itu sudah ada tulisan tuh, driver Anda sudah divaksin. Jadi kan itu bisa membuat lebih aman, lebih nyaman konsumen dalam menggunakan Gojek. Nah itu salah satu program kita. Program yang relate lagi nih, yang ke UMKM gitu kan. Kita pada saat masa pandemi kemarin, malah 17 Agustus gitu, tahun 2020 kemarin, kita itu sangat gencar melakukan pelatihan UMKM gitu. Kenapa? Karena kita tahu pada saat pandemi itu kan kalau bahasa kita dine in nggak boleh. Betul, take away kan? aja. Ya, take away aja. Nah, pada saat itulah kita itu betul-betul berasa sekali UMKM kita itu betul-betul bahasanya kehilangan lah. Ya kan, kehilangan hampir 50%, bahkan ada yang bercerita sama saya yang hampir kehilangan pendapatannya 70%. UMKM-nya nih. UMKM-nya. Nah, itu kan, jadi itu salah satu program kita yang kita gencarkan itu adalah pelatihan UMKM. Nah, pelatihan UMKM itu ya kita ajak teman-teman UMKM tuh masuk ke platform digital. Jadi dibantuin. Ya, betul, dibantuin. Jadi, tapi toko mereka paling atas nggak sih, Mas? Toko mereka paling atas dong pastinya. Kita tuh bahkan ada spesifik gitu yang di mana isinya tuh hanya UMKM di platform Gojek. Nah, jadi UMKM tuh langsung kelihatan di situ, langsung semuanya ada di situ. Gitu. Itu ada program kita di 2020 dan existing sampai sekarang. Sampai sekarang, keren banget. Betul. Tapi tadi saya tertarik sama Mas Roni bilang kalau
90% driver di Gojek itu sudah divaksin. Ya, itu hampir ya 70% 80% itu sudah divaksin semua. Jadi kalau Mbak Juju pesan Gojek itu sudah aman insya Allah. Iya. Kayak gitu. Susah nggak sih Mas? Maksudnya kan ini perusahaan besar ya. Ya. Apalagi berarti Mas Roni ini yang yang mengawasi semuanya nih agar berjalan dengan lancar. Apa sih tantangan terbesarnya? Apalagi di masa pandemi sekarang sih. Kalau kita ngomong di masa pandemi gitu ya, Mbak, ya, tantangan terbesarnya adalah sebenarnya kan sama sebenarnya tantangan terbesar di Gojek itu juga sama tantangan yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Ketika pertama kali pandemi, terus pemerintah menggalakkan vaksin, ya sama kayak kita masyarakat juga pertama-tama kan takut untuk disuruh vaksin kan? Betul. Jadi wah ini vaksin nih kenapa? Gimana nanti saya malah tambah sakit kan? Nah itu salah satu tantangan juga itu untuk meyakinkan kan. Jangankan ke teman-teman driver, kadang-kadang kita aja juga masih belum yakin, masih ragu-ragu karena itu di awal sekali kan. Nah, tapi ya alhamdulillah seiring perjalanannya waktu gitu kan, teman-teman driver juga semakin aware gitu kan dengan kesehatan, karena itu juga bukan untuk orang lain gitu, tapi untuk diri kita juga kan Mbak Juju. Nah jadi itu sih sebenarnya tantangan terbesar di awal gitu. Nah tapi alhamdulillah sekarang semakin berjalannya waktu juga teman-teman driver saya gitu di Gojek itu udah semakin aware, sudah semakin oh iya Mas ini untuk kesehatan saya bukan untuk orang-orang gitu ya, walaupun juga dampaknya ada untuk orang juga gitu kan, tapi ini untuk ke saya, untuk keluarga saya, ya itu yang kita edukasi ke teman-teman driver. Ya alhamdulillah sekarang udah hampir 80 udah pada divaksin semua. Ada nggak yang ngeluh Mas setelah divaksin atau apa gitu? Alhamdulillahnya sih justru nggak ada. Justru mereka oh ya saya udah bangga sekarang. Jadi di awal itu takut, tapi sekarang setelah ini wah saya udah divaksin Mas, ayo order gue aja gitu ya. Jadi gitu. makin percaya diri percaya diri ya. Jadi itu sih tantangan di awal-awal gitu, tapi sekarang alhamdulillah udah berjalan lancar lah semuanya. Luar biasa. Kalau untuk UMKM-nya sendiri Mas Roni tadi kan mereka diberikan lapak sendiri nih khusus untuk mereka, fiturnya sendiri gitu. Sesulit apa sih untuk masuk ke Gojek ini, atau ada aturan-aturan yang harus mereka penuhi? Atau semua UMKM kan kita punya UMKM banyak betul, nih. Tipenya juga macam-macam gitu. Sebenarnya masuk Gojek tuh gampang sekali sih Mbak Juju. Nggak ada yang sulit, selama kan apalagi sekarang daftar itu online. Gitu, nggak perlu teman-teman UMKM nggak perlu datang ke kantor Gojek gitu, yang ada di malam nggak perlu gitu. Jadi cukup download aplikasi kita gitu. Aplikasi kita ada namanya GoBiz yang khusus untuk UMKM, itu bisa langsung masuk ke sana gitu. Dan di sana semua udah ada persyaratannya gitu. Syaratnya apa aja? Ya syaratnya sih kalau menurut saya sih itu syarat dasar saja sebenarnya. Apa kayak buku tabungan, nomor harus punya ya buku tabungan, berarti harus punya rekening yang kayak gitu-gitu, bebas. Ya KTP yang kayak gitu-gitu. Itu semua ada di sana. Di GoBiz itu ada semua di sana. Jadi nggak susah sih, hanya memang perlu waktu. Itu apa? Karena kan kita juga harus verifikasi kan, gitu kan. Ya verifikasinya itu ya butuh waktu paling lama, paling cepat 1 hari udah bisa, 2 hari udah bisa. Kalau selama semua sudah terpenuhi itu bisa cepat sekali sih Mbak Jojo. Gitu. Mereka harus punya outlet sendiri atau nanti dari tim Gojek bakal ngecek gitu ke outlet? Ke outletnya mereka satu harus punya outlet sendiri. Tim Gojek dari kantor itu nggak perlu. Jadi dia langsung, kalau dia sudah datanya sudah semua terpenuhi, dia langsung aktif sendiri. Jadi nggak perlu datang ke kantor. Nggak perlu datang ke kantor Gojek, dia langsung sudah aktif sendiri. Gitu. Jadi langsung udah langsung bisa jualan. Kan kita teknologi. Betul. Digital ya. Betul. Gue digital nih. Iya, jadi harus lebih cepat gitu kan gitu. Ada nggak tantangannya Mas Roni waktu pelatihan misal atau mau ngajakin UMKM, kan kita punya variasi gitu. Betul. UMKM juga beda-beda nih. Betul. Nah, semuanya gue digital nih, gimana? Ya betul. Ya jadi tapi di situ justru saya merasa bahwa teman-teman UMKM itu gini, punya semangat yang sangat besar untuk maju di situ Mbak. Walaupun ya teman-teman UMKM kita itu kan ada yang bapak ibu kan, bukan yang kalau kita yang mungkin anak muda mungkin lebih cepat gitu kan. Tapi yang saya rasakan tuh, saya juga pernah mengadakan pelatihan bapak ibu UMKM kita itu, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai, betul-betul mau belajar. Nah itu jadi wah ini betul, kalau yang kita kasih tahu kan yang mau belajar itu dengan semangat, pasti kan kita semangat juga betul. Ya walaupun memang butuh waktu ngajarinnya pelan-pelan kayak gitu, tapi ya alhamdulillah Mbak Juju dengan keadaan sekarang
malah Bapak Ibu UMKM itu yang konsisten. Nah, dengan konsisten, dengan semangatnya beliau-beliau para UMKM itu yang sebenarnya, makanya saya bilang sebenarnya teknologi digital itu hanya jembatan gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita memang mau maju, ya kita juga yang harus konsisten. Betul. Digital tuh hanya pathway-nya saja gitu, hanya tools-nya saja untuk mempercepat. Tapi kalau udah juga dikasih digital, tapi juga malas-malasan kan sama saja. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi digital itu mempercepat, tapi kitanya juga itu harus semangat. Nah, gimana sih gitu. cara numbuhin itunya, Mas? Numbuhin itunya, maksudnya numbuhin semangatnya nih. Sebenarnya itu pertanyaan yang sulit. Tapi gini. Bisa jadi tips juga ya, karena gitu. kan nggak semua UMKM kita bisa berpikir cerdas. Betul. Nah, jadi sebenarnya adalah untuk menumbuhkan tips itu sebenarnya menumbuhkan tips semangat itu pertanyaan yang sulit itu, karena intinya adalah kembali ke diri sendiri. Betul. Tapi kalau saya boleh bercerita tuh apa yang saya rasakan ya sama Bapak Ibu UMKM kita gitu yang ada di platformnya Gojek gitu. Ketika mereka sudah mencoba dan mendapatkan transaksi yang banyak, justru itu yang menumbuhkan semangat. Gitu. Jadi langsung saja praktek gitu. Nah, jangan sampai banyak tapi juga misalnya intinya tuh konsisten Mbak Juju sebenarnya. Kalau yang saya lihat ya dari teman-teman UMKM yang sudah tergabung di Gojek sekarang, itu adalah konsisten. Nah, jangan sampai nggak konsisten tadi gitu. Karena ini baru hari ini aktif di Gojek, terus langsung ngeluh misalnya. Kok ini nggak ada yang beli? Tapi ada nggak sih kayak gitu? Ada. Ada 1-2 tuh ada. Saya juga ikut ini Gojek, tapi kok nggak ada yang order. Nah, ya itu tetap kembali juga harus inovasi juga Mbak Juju gitu. Jadi ikuti tren perkembangan, ikuti masyarakat itu lagi senang apa, masyarakat tuh lagi suka apa. Nah, itu juga perlu gitu. Jadi bukan hanya baru ikut Gojek, baru masuk ke NTB Mall tuh langsung tinggi transaksi, enggak juga saya rasa gitu. Nah, itu justru harus konsisten dari kita, harus ikuti juga perkembangan zaman. Digital tuh hanya tools-nya saja gitu. Nah, tapi dia tools yang bisa lebih mempercepat, 2 kali lipatkan pasar kita kan gitu. Karena kan dilihat sama semua orang juga. Betul, dilihat sama semua orang dan semua kalangan juga bisa beli gitu. Apalagi sama sekarang nih, apalagi pandemi ini semua orang malas keluar. Betul. Sukanya mager. Aduh, malu. Pasukan mager. Ya itulah gitu. Jadi pandemi itu ya, makanya saya bilang pandemi itu bukan hanya bencana gitu, tapi justru di balik bencana itu kita harus lihat di situ banyak sekali peluang yang terbuka kan. Nah, ini yang saya mau tanyain Mas. Itu ya. Pandemi ini gimana sih transaksinya di Gojek? Apakah naik atau malah berkurang juga sama kayak yang lain? Justru Bapak Ibu UMKM itu melalui platform Gojek itu transaksinya justru naik. Ya kenapa ya? Karena kayak tadi kan orang nggak boleh dine in, keluar ya akhirnya manfaatnya. Nah, misalnya kayak gitu kan. Dan nggak boleh kemana-mana juga. Iya kan, nggak boleh kemana-mana juga. Ya akhirnya itu yang buat semangat Bapak Ibu UMKM. Yang itu yang kita terus kita bahasanya tuh kita bantu Bapak Ibu, kita dampingi lah bahasanya. Betul. Ya untuk supaya ini Pak Bu, ini kan kita setiap bulan tuh tetap ngobrol kan sama Bapak Ibu UMKM kita. Gimana tuh caranya Mas ngobrol? Ya artinya kan via yang kita juga punya tim gitu di Gojek yang memang tugasnya ngebantuin gitu, yang ngebantuin Bapak Ibu UMKM itu yang memang Pak ini saya lagi ada kesulitan di sini, gimana caranya, itu kita terus datangin gitu. Jadi Bapak Ibu UMKM juga tetap semangat. Gitu, karena diurusin karena ada yang jagain lah bahasanya. Ya itu sering terjadi di Gojek dan itu program kita gitu sih Mbak Juju. Ada nggak sih customer yang komplain produk UMKM ini Mas? Sebenarnya bukan komplain, tapi lebih kasih masukan. Nah, kayak gimana tuh Mas? Ya misalnya ya kalau di kita kan misalnya salah satu UMKM itu wah ini makanannya terlalu pedas. Karena kenapa? Karena ternyata konsumennya pendatang. Nah, orang Jawa misalnya yang lebih seneng agak manis-manis gitu kan. Kalau kita kan di Lombok kan pedas-pedas. Bentar kan. Kalau gitu kasusnya siapa yang salah? Nah, jadi nggak tahu nih itu misalnya. Tapi kan itu masukan. Nah, jadi itu yang kita bantu. Bu, Ibu nih udah banyak pendatang yang pesen nih makanan Ibu. Coba kalau bisa dibuatkan yang pedesnya level 2 deh. Nah, itu jadi inovasi. Jadi bukan hanya jangan menerima komplain itu cuman sekedar wah jadi kesel. Justru itu jadi masukan. Ini malah yang Ibu yang kita kasih tahu itu malah transaksi makin tinggi gitu. Karena masukan yang tadi sesimpel itu. Sesimpel masukan itu karena ya memang dia
pasarnya dia itu ya memang apa ya, untuk pendatang gitu kan, dan pendatang kan banyak juga yang nggak suka pedes misalnya. Betul. Itu jadi dia pengen rasain pedes Lombok tapi bukan yang pedes banget. Nah itu kan itu ada tulisan di customernya tuh, gitu, feedbacknya tuh. Nah itu yang kita coba bantu ke ibu-ibu, nih bisa nggak dibuatin pedesnya tuh dibuatin level 0, satu yang kayak biasa lah kalau kita pesen apa makanan gitu kan, level 1, 2, 3. Oh iya bisa mas. Sebelumnya dia nggak pakai level-level kayak gitu. Nah terus akhirnya bisa. Ada berapa UMKM sih mas di ini? Di mana? Ada berapa sembari mas? Oh iya, ngobrol-ngobrol biasa. Nanti hilang nafasnya. Ya, di Mataram itu tuh banyak sekali sih mbak. Gitu kalau. Ratusan nggak sih mas? Ribuan. Ribuan itu ada di sini. Saya minum ya. Ini produk UMKM juga mas, gimana rasanya? Enak nih. Enak nggak? Oh ya, nanti bisa langsung lewat kasir mas. Bisa beli ada. Pakai QR ya. Pakai GoPay dong. Oh iya pakai GoPay. Pakai GoPay dong. Pasti. Sekarang jujur nih mas, kita punya karyawan di sini tahu nih kalau Gojek juga punya banyak fitur baru-baru nih kayak diskon-diskonnya kayak gitu. Jadi program ini relate sama UMKM gak sih? Maksudnya diskon besar-besaran di Gojek. Sekarang kita lagi jalan, kalau Mbak Juju cek di GoFood ya khususnya untuk UMKM itu kita ada free ongkir. Kita kayaknya udah pernah sedang. Nah, kita juga ada free ongkir gitu. Kita ada free ongkir, terus kita ada apa namanya? serbu diskon. Nah, kita ada serbu diskon itu juga ada di UMKM itu, kita ada lagi promo-promo gitu. Jadi Mbak Juju bisa masuk. Kita udah masuk semua nih kebetulan. Udah. Dari kemarin. Makanya hebat loh Gojek, maksudnya bisa menawarkan itu gitu. Nah, yang buat saya penasaran nih Mas. Maksudnya hampir semua orang masyarakat di Indonesia ini nggak ada yang nggak tahu Gojek. Tapi Gojek selalu mengiklankan tiap hari nih Mas, makin lama makin besar nih iklannya kayak gitu. Biar kenapa maksudnya? Biar ya kan udah banyak yang tahu. Semua orang juga udah rata-rata udah make gitu. Sebenarnya apalagi nih yang dicapai. Sebenarnya adalah kenapa Gojek terus iklan kan, tadi betul katanya Mbak tuh itu problemnya gitu kan. Kenapa sih Gojek udah tahu gitu kan, tapi terus iklan. Ya sebenarnya untuk menjaga konsistensi sih Mbak. Gitu. Jadi makanya saya bilang kalau bisnis ya, kalau saya suka ngomong gitu sama teman-teman, kalau kita bisnis itu kan cari profit. Betul. Profit itu wajib, bukan sunnah. Tapi sebenarnya kalau kita mau bisnis, tujuan kita tuh sustain, keberlanjutan, keberlangsungan kan itu sebenarnya. Benar. Jadi kalau bisnis, biasanya kalau kita kan tanya nih, kalau yang kita ya seumuran Mbak Juju gitu. Kita seumuran. Oh kita seumuran. Biasanya ditanya sama Mbak Juju, apa sih? Kenapa sih mau bisnis? Ya mau dapat untung. Betul. Nah, sebenarnya nggak selesai sampai situ. Kalau saya bisnis sekarang terus dapat untung, berarti selesai dong bisnis saya. Iya benar. Harusnya nggak, bisnis itu harusnya sustain, harusnya keberlanjutan. Tapi untuk berlanjut ya harus punya profit. Nah itulah relate ke pertanyaannya Mbak Juju tadi, kenapa Gojek itu terus ngiklan padahal orang sudah tahu? Ya karena untuk menjaga konsistensi. Untuk profitnya biar makin naik. Iya biar makin naik. Ya itu untuk menjaga konsistensi tadi gitu. Mungkin ini juga bisa jadi masukan juga ke UMKM ya. Maksudnya tahu aja nggak cukup ternyata. Iya betul, tahu aja nggak cukup. Jadi itu juga bisa ya kita bisa tahu kemana pasar kita kan. Kita masyarakat ini kan terus berubah kan Mbak gitu. Makanya namanya bisnis itu nggak gampang, bisnis itu sulit. Makanya kalau saya gitu yang backgroundnya manajemen gitu kan, saya baru memahami bahwa kenapa ya manajemen bisnis itu ada kuliahnya sendiri. Nah ternyata kuliah S1 gitu 3,5 tahun, iya memang ternyata bisnis itu sulit gitu kan. Bisnis itu nggak gampang, makanya dia punya ilmunya sendiri. Nah itulah yang menyebabkan harus kita jaga konsistensi itu, dan jaga konsistensi itu nggak gampang. Nah itu dia sih. Jadi masalah utama yang menurut Mas Roni nih yang jadi masalah di masyarakat yang atau pembisnis itu suka nggak konsisten kadang-kadang. Ya jadi begitu dapet tantangan, udahlah males gitu. Udah tutup aja lah usaha saya. Itu saya juga pernah ketemu gitu. Nah itu yang harusnya jangan gitu. Makanya namanya nggak apa-apa jatuh gitu. Ya, namanya bisnis itu kan namanya wira usaha. Wira itu kan satu hal yang lebih kuat gitu. Nah, itu namanya, makanya jadi pebisnis itu nggak gampang. Nah pebisnis itu harus kuat mental, harus percaya diri, harus bisa. Kadang-kadang bisnis itu harus bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Berarti emang itu anti mainstream juga ya? Iya, memang makanya kadang kalau pebisnis itu lebih dekat dengan
dia punya banyak ide kreatif, anti mainstream, ya itu. Nah, kita harus punya jiwa itu sih untuk bisnis. Makanya ikutin tren pasar, ikutin kemana nih lagi masyarakat suka apa. Nah itu perlu juga sih. Kalau menurut Mas Roni nih, kalau kita ngelihat dari UMKM, Mas Roni lebih milih UMKM yang dia bagus banget produknya, tapi dia nggak konsisten, atau produknya itu aja monoton, tapi dia konsisten? Saya lebih milih produknya itu aja tapi dia konsisten. Oke. Kenapa Mas? Gini, saya belajar sedikit gitu. Kita belajar nih. Bukan saya yang bisa gitu ya. Gak apa-apa. Ada dalam teori gitu kan. Teori itu ada istilahnya, kalau teori pemasaran gitu yang saya pelajari itu ada namanya top of mind. Oke. Top of mind tuh konsistensi tadi itu. Kalau saya contoh brand, kalau Mbak Juju mau pergi cepat, itu apa, Gojekin aja. Itu kan kenapa iklannya Gojek terus ada, supaya Mbak Juju tuh tetap ingat. Nah sekarang ada produk yang bagus tapi dia nggak konsisten. Artinya apa? Misalnya contoh, saya menganalogikan produk yang bagus nggak konsisten tuh, dia ada produknya hari Senin, Selasa dia tutup. Rebo dia buka, Kamis dia tutup. Terus pas kita mau cari hari Kamis kan tutup kan? Ya kan? Nah kan experience kita sebagai customer gimana? Nggak bakal beli lagi kan? Nah, padahal hari Jumat buka lagi. Nah tapi kita udahlah dia pasti tutup. Nah itu kan udah muncul persepsi di otak kita kan sebagai customer, udahlah dia pasti habis, nggak ada. Tapi daripada produknya biasa saja, tapi dia konsisten buka terus. Tiap hari dia ada terus, berarti dia reliable. Artinya dia ada terus. Berarti kalau kita mau beli oleh-oleh, di toko ini, kenapa? Karena dia buka terus. Padahal produknya mungkin biasa-biasa aja dibandingin sama produk yang tadi buka tutup tadi. Nah kan itu kan salah satunya konsistensi itu. Nah kenapa? Karena dengan dia konsisten tadi itu, barulah ada pengembangan nanti. Nah kalau dia buka tutup kan susah kita tahu pengembangannya seperti apa. Baru ada developmentnya kan dia gitu. Nah itu sih. Berarti itu ada tim khususnya dari Gojek sendiri untuk itu? Ya ada, untuk yang bantuin teman-teman UMKM itu ada. Itu ada, kita bantuin, kita mentoring lah dalam tanda petik gitu. Walaupun dan itu tetap sustain juga maksudnya. Kita sustain juga, alhamdulillah sustain juga. Artinya kalau Gojek itu, prinsipnya Gojek itu gini Mbak Juju. Kita ngebantuin UMKM semakin besar, Gojek itu semakin besar. Jadi besarnya bareng-bareng. UMKM itu besar, Gojek pasti besar. Bukan berarti Gojek yang besar, UMKM yang semakin enggak. Justru UMKM yang besar, Gojek itu pasti semakin. Itu prinsip kita. Makanya prinsip kita tuh social impact, dampak sosial. Keren banget sih itu Mas. Nah itu jadi bukan kita, tapi Bapak kan kalau struktur ekonomi kita kan 60% UMKM. Betul. Gitu. Nah berarti UMKM ini yang harus kita bantu terus. Nah kalau UMKM dibantu, Gojek pasti makin besar. Itu dia. Jadi jangan lagi seharusnya nih UMKM nih mulai sekarang nih harus mikir nih. Iya. Kadang mereka merasa tidak tidak diberikan keadilan. Iya betul. Bener. Sebenarnya ya intinya gitulah. Intinya kalau UMKM itu UMKM itu harus punya jiwa bisnis. Kalau jiwa bisnisnya ada, ya pasti insya Allah usahanya lancar. Nah, dengan masuk platform online kayak Gojek, ya kita bantuin, kita besar bareng-bareng kayak gitu. Tapi kalau dari pemikirannya Mas Roni nih, UMKM di NTB ini bisa maju nggak sih? Sangat bisa maju pemikiran saya. Kenapa tuh Mas? Aduh. Karena gini. Saking semangatnya ya. Ini harus istirahat. Jadi sangat bisa maju. Kenapa saya bilang gitu Mbak Juju? Kenapa? Karena ini sudah mulai terjadi perubahan mindset sih Mbak Juju. Artinya secara dari adanya COVID itu UMKM kita itu sudah bisa beradaptasi lebih cepat. Nah sekarang itu, kalau dulu memang saya dulu di tahun 2018 tuh ada tantangan, memang ada reluctant. Nanti kalau saya masuk ke digital saya ditipu-tipu. Nah misalnya kayak gitu kan, banyak nanti ditipu, saya nanti nggak aman. Nah tapi ternyata karena kondisi dan keadaan yang buat seperti itu kan semenjak COVID itu kan. Nah ada PSBB, PPKM gitu kan. Nah itu yang buat seperti itu. Makanya saya optimis sekali UMKM ini bisa maju gitu. Kenapa? Karena sudah mulai bisa beradaptasi, sudah mulai ngerti perkembangan pasar lebih dalam gitu, bukan hanya sekedar lihat ini kayaknya saya mau jual karena saya jual pulsa, yang lain jual kan, bukan udah nggak kayak gitu kan. Kalau dulu kan kita gitu kan, dulu zaman SMA malah sekarang yang aneh-aneh dijual. Nah makanya harus beda sama yang harus beda. Nah itu udah mulai ada Mbak Juju. Nah jadi saya yakin sekali UMKM kita di NTB, apalagi dengan ada NTB Mall. Waduh. Nah itu beda lagi dah ceritanya. Itu udah digital tuh kan naikin kelas kan, next level. Betul. Gitu. Nah, tapi
Gojek sendiri ini mungkin informasi juga kalau sebenarnya udah kerjasama ya. Iya, Gojek itu ada dalam nadinya NTB Mall. Iya, kenapa? Karena waktu pertama kali NTB Mall launching itu betul. ada Kang Emil, ada Pak Gubernur, itu ada saya di sini. Waduh, harus ditindaklanjuti berarti ini kerja. Ya, gitu. Jadi udah kerjasama dari pertama kali ada NTB Mall, kita udah sign MOU sih. Karena saya yakin banget Gojek ini punya program yang relate juga sama NTB Mall yang bisa kita jalannya bareng-bareng. Iya, betul. Kan kita Gojek tuh karya anak bangsa. Betul, sama di sini juga anak lokal. Nah, kita harus join gabung gitu iya, kan. benar-benar gitu. harus lah. NTB. Setelah podcast ini kita buat agenda bareng-bareng Mas. Boleh. Apalagi kita sekarang punya banyak program nih. Sedikit informasi. Boleh, siap. Siap. Harapan terakhir Mas Roni. Ya, harapan terakhirnya itu kita untuk NTB Mall ya. Untuk NTB Mall kita bisa berkolaborasi tadi kayak Mbak Juju, kita bisa berkolaborasi lebih dalam seperti yang saya bilang tadi juga, kita bantu UMKM kita. Kalau UMKM kita maju, pasti kitanya juga maju. Kayak gitu. Itu sih harapan saya, simpel saja sebenarnya. Ditambahin juga, dibanyakin niatnya kali Mas ya. Iya, betul. Kan itu nomor satu Mas. Itu betul. Karena sayang banget sebetulnya potensi di NTB ini bagus. Gitu. Ya. Cuman ya balik lagi ke kitanya masing-masing. Ya. Semua orang konsis di dunia. Betul, setuju sama Juju. Oke, Mas Roni, banyak banget sebetulnya pengen kita omongin. Siap. Tapi waktunya dari tadi udah digini. Oke. Time up. Siap. Jadi mungkin kita tutup aja podcast kali ini. Makasih banyak sebelumnya. Terima kasih Mbak Juju atas Mas Roni, tim Mas Roni. Siap. Sebelum berakhir Mas, kita punya yel-yel nih, jargonnya NTB Mall. Saya pengen ngajakin Mas Roni. Apa tuh? Kalau saya bilang NTB Mall, Mas Roni bilang semua ada, semua bisa. Semua dari ada, NTB untuk Indonesia. Panjang nih Mas. Saya diajarin ya. Ulang lagi sekali kali ya. Saya bilang NTB Mall, Mas Roni bilang semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Oke. Ready. Kamera mana nih? Oh, oke. Oh, di situ. Ada Mas Roni, ada situ, saya ada situ. Oke. NTB Mall, semua ada, semua bisa. Dari NTB untuk Indonesia. Luar biasa. See you next time, guys.